Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Karniati Kristini Kambe, NIM 200102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, tentang analisis regresi sederhana. Yang kedua, mengolah data analisis regresi. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu analisis regresi sederhana. Soal yang pertama, dalam suatu variabel praktikum di laboratorium biofisika diperoleh dua variabel, yaitu variabel X dan Y, seperti yang disajikan di bawah ini. Sekarang kita lihat bersama-sama, ini tabelnya. Di dalam tabel ada variabel X, X kuadrat, variabel Y, Y kuadrat, XY. Pertanyaannya, tentukan persamaan persegi dan koefisien determinasinya, berikan interpretasinya. Koefisien regresi B ditentukan menggunakan rumus yang telah ditentukan, yaitu ini rumusnya. Kita lihat secara bersama-sama rumusnya. Di dalam rumus ini tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Nilai 8 ini kita dapat dari mana? Kita memperoleh jumlah data, yaitu N itu banyaknya data, yaitu 1 sampai 8. Jadi kita tulis 8 di sini. Nilai 225.700 kita dapat dari mana? Yaitu jumlah keseluruhan data dari XY. Jadi kita memperoleh nilai 225.700. Tinggal kita masukkan di sini. Dikurangkan 560. 560 kita dapat dari mana? Yaitu jumlah keseluruhan data dari variabel X. Jadi kita memperoleh hasil 560. 2.960 kita dapat dari mana? Kita lihat 2.960 ini kita dapat dari variabel Y, jumlah keseluruhannya. Jadi kita tulis di sini. Dibagi dengan jumlah data tetap 42.800, yaitu jumlah keseluruhan data dari X kuadrat. Jadi kita tulis di sini dikurangkan dengan dalam kurung 560 kuadrat. Tinggal kita jumlahkan hasil di atas ini, kita memperoleh nilai 148.000. Terus 28.800 ini dapat dari mana? Kita jumlahkan 8 ini, kita kalikan duluan dengan 42.800. Nanti hasilnya kita kurangkan dengan 560 kuadrat, kita dapat nilai 28.800. Jadi 148.000 dibagi 28.800 sama dengan 5,138. Konstanta A ditentukan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y1 dalam kurung sigma X1 kuadrat dikurangkan sigma X1 sigma X1 Y1 dibagi dengan N sigma X1 kuadrat dikurangkan dalam kurung sigma X1 kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. 2.960 ini kita memperoleh dari nilai variabel keseluruhan Y, yaitu kita tulis di sini. Kalau nilai 42.800 yaitu nilai dari X kuadrat. Nilai 48.000 ini, 42.800 ini yang kita tulis di sini. Dikurangkan dengan 560 kalikan dengan 2.225.700 dibagi dengan 8 dalam kurung 42.800. 42.800 tetap dikurangkan 560 juga tetap, hanya berubahnya dikuadratkan. Jadi kita jumlahkan nilai di atas ini, kita memperoleh nilai 256.000. Dengan di bawah ini juga kita jumlahkan, kita dapat 28.800, yaitu 256.000 dibagi 28.800, kita memperoleh hasil 10,278. Konstanta A juga dapat dicari nilai rata-rata X dan Y. A sama dengan Y kurang BX
sama dengan 2,960 kurang 5,138. Tinggal kita kurangkan, jadi kita mendapatkan hasil 10,278. Koefisien korelasi dilambangkan R. Jadi rumus dari koefisien korelasi ini kita lihat sama-sama. R sama dengan N sigma N XI YI kurang dalam kurung sigma N XI dalam kurung sigma N YI dibagi dengan akar N sigma N XI kuadrat kurang dalam kurung sigma N XI kuadrat N sigma kuadrat Y1 kuadrat kurang sigma N YI kuadrat. Di dalam rumus ini kita tinggal masukkan nilai-nilainya. 8 ini adalah jumlah data tadi kan kita sudah ketahui secara bersama-sama. Tinggal kita masukkan nilai 2225 dikurangkan 560. Nanti kita kalikan dengan 2960 dibagi dengan ini akarnya kita buat dalam bentuk kurung kurawan. Ini kita masukkan. Tinggal kita jumlahkan nilai di atas, kita memperoleh nilainya 148.000. Di bawah juga kita tinggal jumlahkan, kita memperoleh nilai 149,341,28. Jadi 148.000 dibagi dengan 149,341 sama dengan 0,98. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat respons Y adalah sangat kuat, prestasinya 99%. Jadi, berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Di sini kita masuk koefisien determinasi, yaitu R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya R kuadrat sama dengan 0,98. Kita masuk B, menghitung nilai T, karena di sini kan kita disuruh mencari nilai T. Jadi kita menghitung nilai T, hitung menggunakan rumus tersebut, yaitu R akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai koefisiennya tadi itu, yang koefisien korelasi R itu kan kita dapat 0,98. Tinggal kita masukkan di sini 0,98 akar 8 kurang 2 dibagi 1 kurang 0,98. Nilai 0,99 ini tetap 8 kurang 2 kita dapat hasil 6. 1 kurang 0,98 ini kita dapat hasil dari akar 0,02 sama dengan 0,99 dalam kurung 2,449 dibagi 0,140. Jadi kita jumlahkan semuanya, kita dapat hasil 2424 dibagi 0,140. Jadi kita dapat hasil 17,317,928. Jadi kesimpulan hasil uji signifikasi nilai T sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh signifikasi variabel Y dengan taraf signifikasi 5%. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, mengolah data analisis regresi. Di sini karena kita tidak mempunyai laptop, jadi kita tulis manual dalam bentuk seperti ini dalam tabel. Kita lihat sumber output, ANOVA,
probability output. Tinggal kita lihat ini data-datanya menggunakan aplikasi SPS. Ini ada koefisien, standar error,